Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 208. Berapa harga jual Guanyin ini? Pemilik toko memandang Dong Suebing. Patung kecil ini ditempatkan di sini oleh temannya, dan pemiliknya tahu bahwa patung itu tidak bernilai banyak. Namun dia tidak menolak temannya dan membiarkannya menjual patung ini di sini. Selama beberapa bulan terakhir, tidak ada seorang pun yang menanyakan tentang patung ini. Jika kamu mau, aku akan menjualnya kepadamu seharga 500 RMB. Dong Suebing segera mengeluarkan 500 RMB dari dompetnya tanpa ragu-ragu. Pemilik toko terkejut karena dia tidak menyangka Dong Suebing akan langsung membayarnya. Dia berpikir, orang ini pasti gila. Patung serupa dijual seharga 100 RMB di mall. Hu Xilian juga tertegun dan menghentikan suaminya yang ingin menghentikan Dong Suebing. Dia meraih lengan suaminya dan sedikit kekecewaannya. Mereka telah mengingatkan kepala Dong sebelumnya dan karena dia masih ingin mengeluarkan uang, mereka tidak boleh menghentikannya. Dong Suebing juga tahu apa yang mereka pikirkan. Kembali ke tempat keamanan umum, Dong Suebing mengunci pintu dan tersenyum. Dia meletakkan patung Guanyin di atas meja dengan hati-hati dan mengeluarkan obeng dari laci, sebelum menyingsingkan lengan bajunya. Dia mengangkat patung itu dengan satu tangan dan menggunakan obeng untuk menusuk alasnya. Retakan. Dong Suebing berhasil membuat lubang di bagian bawah dan ada potongan kertas yang hancur di dalam patung berlubang tersebut. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kertas dari patung itu dan memasangnya di atas meja. Dong Suebing membuka kertas kusut itu, dan ada sebatang rambut giok di dalamnya. Itu Hetian, giok. Giok putih halus Hetian. Dong Suebing tertawa. Dia tidak tahu siapa yang menyegel potongan rambut giok ini di patung Guanyin, tetapi dengan ornamen giok ini, lelang pertama perusahaannya akan memiliki item bintang. Dong Suebing segera menelepon Bibi Xuan. Saya mendapatkan barangnya. Bibi Xuan bingung. Item apa yang kamu bicarakan? Item lelang utama lelang pertama kami. Sepotong rambut giok. Ku Yun Xuan berhenti selama beberapa detik dan bertanya. Jenis batu giok apa itu, dan dari zaman mana? Dong Suebing menjawab dengan percaya diri. Saya yakin batu giok itu adalah batu giok putih Hetian yang paling terkenal. Mengenai zamannya, setidaknya harus lebih dari 100 tahun. Saya tidak begitu yakin. Anda harus membiarkan para ahli memvalidasinya. Harga barang ini seharusnya mencapai beberapa ratus hingga 1 juta RMB. Xiaobing, aku sangat salut padamu. Apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Sudah berapa lama sejak saya menelepon Anda sebelumnya, dan Anda memilih harta karun? Bahkan pertengkaran bank tidak akan mendapatkan uang sebanyak Anda. Hahaha, ini bukan apa-apa, aku hanya beruntung. Bagaimana cara memberikan item ini kepadamu? Temanku telah mengirim ke provinsimu untuk menjemput seorang ahli barang antik pagi ini dan seharusnya sedang dalam perjalanan pulang. Bagaimana kalau aku mampir ke Kabupaten Yantai untuk bertemu denganmu? Apakah dia percaya? Tongkat rambut giok ini sangat berharga. Itu Xiao Tao. Dia sudah cukup lama bekerja dengan saya di agen surat kabar, dan dia mengundurkan diri untuk datang dan membantu saya. Dia bisa dipercaya. Oke. Berikan aku nomor teleponnya. Saya akan meneleponnya. Sekitar jam 9 malam, Xiao Tao tiba di kedai teh dekat tempat Dong Suebing. Dong Suebing memberikan tongkat rambut giok yang terbungkus rapi dan tersenyum. Minta Yun Xuan menelepon saya sebelum pelangangan. Jika saya punya waktu, saya ingin hadir. Dengan tongkat rambut giok putih ini, pelelangannya akan menarik banyak orang untuk hadir. Pagi selanjutnya. Dong Suebing memasuki biro kabupaten dengan sakit kepala. Dia menderita mabuk parah setelah minum tadi malam, dan hal pertama yang dia lakukan setelah sampai di kantornya adalah minum beberapa teguk teh. Dia memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan pada hari pertama setelah dia ditugaskan. Setelah menghabiskan tehnya, Dong Suebing memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi Huitian untuk diperiksa. Dong Suebing mengangkat teleponnya dan menelepon kantor biro. Halo. Saya Dong Suebing. Jawab Hu Xilian. Ketua Dong, Anda punya pesanan. Berapa banyak kendaraan yang ada di biro? Oh, selain tim investigasi dan polisi lalu lintas, ada 4 mobil polisi yang disediakan untuk pimpinan.
Ada juga 2 kendaraan sipil. Biro Keamanan Umum Kabupaten Yantai tidak menugaskan kendaraan untuk setiap pemimpin, 3 kendaraan polisi disediakan untuk kepala biro, komisaris politik dan wakil kepala eksekutif, dan tidak ada yang boleh menggunakannya. Kendaraan polisi yang tersisa dan 2 mobil sipil harus digunakan bersama-sama dengan para pemimpin lain atau untuk keadaan darurat. Tampaknya ada kekurangan kendaraan di biro tersebut, namun sebenarnya tidak. Kim Yong mengawasi Departemen Lalu Lintas dan Departemen akan memesankan mobil untuknya. Komisaris politik juga dapat menggunakan kendaraan departemennya dan hal yang sama berlaku untuk ketua serikat. Hanya Dong Suebing dan beberapa pemimpin lainnya yang tidak mendapatkan manfaat ini, kata Dong Suebing. Bantu aku menyiapkan mobil. Saya harus pergi ke desa Huitian. Jawab Husilian. Oke, 2 mobil sipil masih ada. Salah satunya adalah MPV Buick, dan lainnya adalah Passat. Mana yang lebih kamu sukai? Buick MPV bisa digunakan. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing pergi ke desa untuk inspeksi, dan MPV 7 tempat duduk akan memberinya kesan yang mengesankan. Haruskah aku mengaturkan supir untukmu? Dong Suebing tahu bahwa pangkatnya tidak akan diberikan kepada seorang pengemudi. Selain kantor polisi Huitian, dia tidak bertanggung jawab atas departemen lain manapun. Husilian seharusnya meminta seseorang dari tim patroli atau kantornya untuk menjadi sopirnya. Jawab Dong Suebing, tidak dibutuhkan. Saya akan menyetir sendiri. Terima kasih. Maaf merepotkanmu. Setelah beberapa saat, Husilian mengirimkan kunci mobil ke kantor Dong Suebing secara pribadi dan menemaninya ke tempat parkir. Dong Suebing merasa sikap petugas biro terhadapnya berubah. Kendaraannya adalah Buick GL8, 2,4 liter. Biro seharusnya membeli mobil ini baru-baru ini. Dong Suebing duduk di kursi pengemudi. Luas dan nyaman. Setelah lulus SMA, Dong Suebing mengambil SIM-nya dan tidak lagi mengemudikan kendaraan apapun setelah itu. Dia menghabiskan 5 menit untuk membiasakan diri dengan kontrol dan perlahan keluar dari biro. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing mengemudi di jalan raya, dan dia menyukai perasaan ini. Mengendarai mobil biro berbeda dengan mengendarai kendaraan yang dibelinya sendiri. Siapapun bisa membeli mobil asalkan punya uang. Tapi kendaraan keamanan publik berbeda. Ini adalah simbol statusnya. Uang sebanyak apapun tidak dapat membuat seseorang mengemudikan kendaraan ini. Kantor polisi desa Huitian. Dong Suebing memarkir mobil di depan gedung stasiun 3 lantai. Kepala stasiun Liu Dahai menerima berita tersebut dan segera keluar dari stasiun bersama wakil kepala stasiun Chen Fa dan instruktur Li San Miao. Jika Dong Suebing tidak bertanggung jawab atas stasiun ini, mereka tidak perlu menyambutnya dengan cara ini. Tapi sekarang, Dong Suebing adalah atasan langsung mereka, dan ini adalah suatu keharusan. Keamanan publik seluruh wilayah mengetahui apa yang terjadi antara Dong Suebing dan wakil kepala eksekutif Hui Guo. Insiden tersebut menunjukkan betapa cakap dan beraninya Dong Suebing. Liu Dahai dan yang lainnya takut Dong Suebing akan membangun otoritasnya dengan menginjak-injak mereka. Liu Dahai menggerutu di dalam hatinya. Mengapa kepala Dong tidak memberitahu mereka terlebih dahulu sebelum datang? Dia bisa lebih siap untuk kunjungannya. Dong Suebing melihat semua petugas di stasiun keluar untuk menerimanya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak suka upacara ini. Para pemimpin tetap tinggal, dan sisanya kembali bekerja. Dong Suebing mengatakan ini, tapi hatinya sangat gembira. Liu Dahai ragu-ragu selama beberapa detik dan melambai kepada petugas untuk kembali bekerja. Saya mewakili seluruh stasiun untuk menyambut kepala Dong yang mampir untuk pemeriksaan. Liu Dahai mengulurkan 2 tangannya untuk menjabat tangan Dong Suebing. Dia membungkuk sedikit ke depan, berperilaku seperti bawahan, meskipun semua orang di sana jauh lebih tua dari Dong Suebing. Instruktur Li San Miao tersenyum dan berjabat tangan dengan Dong Suebing dengan sopan, diikuti oleh wakil kepala stasiun Chen Fa. Peraturan di kabupaten menyatakan bahwa kantor polisi dengan petugas di bawah 10 orang tidak akan memiliki wakil kepala kantor. Stasiun dengan petugas berkisar antara 11 hingga 20 akan memiliki 1 wakil kepala stasiun. Oleh karena itu, stasiun desa Huitian hanya memiliki 1 wakil kepala stasiun. Ketiga orang ini adalah pemimpin tertinggi stasiun tersebut. Dong Suebing ada di sini untuk membiasakan diri dengan lokasi tersebut dan meminta Liu Dahai untuk membawanya berkeliling kantor stasiun.
Dia juga menolak Liu Dahai untuk mengatur pertemuan dengan seluruh petugas stasiun. Dong Suebing bertanggung jawab atas stasiun desa Huitian. Tetapi di stasiun tersebut, Liu Dahai adalah kepala stasiun. Dong Suebing merasa dia tidak boleh mengganggu pengoperasian stasiun, dan menetapkan arahan umum bagi mereka sudah cukup. Siang, Liu Dahai dan yang lainnya mengadakan makan siang untuk Dong Suebing. Dong Suebing tidak menolak makan siang tersebut karena tidak sopan pergi tanpa makan bersama pemimpin stasiun. Setelah makan, Dong Suebing pergi berkeliling desa untuk membiasakan diri dengan jalan di sana. Sekitar jam 4 sore, Dong Suebing menyelesaikan pekerjaannya dan memiliki pemahaman yang baik tentang area tersebut. Kembali ke kota county. Karena aku di sini, aku harus mengunjungi ibuku dulu. Sekolah menengah desa Huitian. Gerbang sekolah sudah berkarat, dan gedung sekolah dibangun di atas tanah berwarna coklat kekuningan. Saat angin bertiup, awan debu menutupi gedung sekolah. Ring dan papan basket di lapangan dipatahkan, dan palang sejajar ditempatkan di sudut. Lingkungan sekolah buruk dan bahkan sekolah terburuk di Beijing memiliki kondisi yang lebih baik. Dong Suebing menghela nafas sambil melihat ke sekolah. Ini adalah tingkat akar rumput dan ibunya telah bekerja di sini selama beberapa tahun. Ini pasti sulit baginya. Dong Suebing berpikir bahwa dia harus membantu ibunya dipindahkan ke sekolah menengah di kota kabupaten. Dong Suebing mengemudikan Buick MPV ke halaman sekolah tanpa ada yang menghentikannya. Penjaga di pos jaga bahkan tidak memandangnya. Dong Suebing memarkir mobil dan masuk ke gedung sekolah. Dia bertanya kepada seorang guru di mana kantor guru bahasa kelas 2. Di sebuah kantor di lantai 2, Luan Xiaoping dan ketua tim bahasanya Zhou Mei sedang berbicara. Zhou Mei adalah seorang wanita paruh baya berusia 40-an, dan meskipun usianya sudah tua, dia tetap cantik. Dia tersenyum sambil menyodorkan beberapa bungkus jamur kering dan jamur pohon ke tangan Luan Xiaoping. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.